Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Mas Ahyar. Saya kali ini akan mengajak teman-teman untuk mempraktekkan mencuci pakaian secara syar'i, karena banyak dari beberapa teman-teman yang masih belum memahami bagaimana sih cara mensucikan pakaian secara syar'i. Karena perlu diketahui teman-teman, untuk semuanya, karena apa? Mensucikan pakaian itu adalah sebagian daripada ibadah. Perlu diketahui, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzihu minal baul fa inna amati adabil qabri minhu, rawahu Darul Qutni. Yang artinya, membersihkanlah kalian atau mensucikanlah kalian dari kencing, yang mana pada umumnya siksa ahli kubur itu kebanyakan dari najis. Lah, ini termasuk salah satu ini saya akan mengajak untuk mempraktekkan bagaimana sih cara mencuci pakaian yang benar di ala modern, karena sekarang sudah banyak cara mencuci secara pakai mesin cuci. Untuk lebih jelasnya dan singkatnya, kita akan ajak praktek secara langsung. Tapi sebelumnya saya harus ganti pakaian dulu, ini kelihatannya kan nggak mungkin cuci pakaian seperti ini. Untuk lebih lanjut, yuk ikuti Mas Ahyar. Ya, sekarang sudah persiapan untuk mencuci pakaian. Yang perlu diketahui, pertama nanti kita akan membedakan pakaian antara kotor dan najis. Untuk para remaja, khususnya untuk teman-teman semuanya, untuk muda-mudi, untuk generasi penerus yang biasanya masih single, ini bisa membedakan antara suci dan yang najis, harus dipisah. Tapi kadangkala kalau sudah berumah tangga ini agak sulit. Kadangkala anak-anak kita pakai najis sama tidak langsung campur, langsung lempar, ya kan? Langsung jadikan satu di timba atau bak. Itu nggak jadi masalah. Nanti kita akan untuk bisa membedakan suci atau najis, atau pol-polnya kita campur. Tapi pol-polnya kita lebih berpikir ke globalnya aja. Ini semua dianggap najis juga nggak apa-apa. Oke, yuk kita ikuti ke dalam. Oke, di samping saya sudah ada pakaian yang akan kita cuci. Di sini kita sudah membedakan antara ini yang najis dan ini yang kotor. Ini perlu diperhatikan. Antara najis dengan yang kotor kita pisahkan dulu. Caranya, kita ambil dulu yang najis, ya, kita sucikan dulu. Untuk pakaian yang najis ini kita akan luberi untuk kita sucikan. Kalau di zaman saya masih kecil atau saya diajari oleh caklek, waktu dulu itu karena belum ada keran, masih bernuansa kampung, yaitu mensucikan di sumur. Yaitu kalau di sumur itu disucikan kapasitas timba atau bak itu kurang lebih ya 60-70% kapasitasnya bak itu, pakaian kotor itu, jadi tidak maksimal sampai penuh, itu enggak. Nah, itu nanti kita luberin, kita kasih air, ya kan? Kalau sudah luber, airnya dituang. Nah, terus diluberi lagi, minim 3 kali luberan. Ya, luberannya bukan luber dibiarin, itu enggak. Lubernya diaduk, ya kan, ditimba, dikasih air, luber terus dibuang, airnya dibuang, terus diisi lagi. Ya, diisi lagi, diluberin banyak, terus dituang lagi 2. Diisi air lagi yang banyak, terus dituang. Itu sampai 3 kali. Itu zaman dulu. Tapi kalau teman-teman nyucinya di kolam renang ya lebih enak lagi, atau di sungai ya tinggal ngucek, tinggal secara otomatis mensucikan sudah cepat. Akan saya ajak untuk pada umumnya masyarakat sekarang yang notabene itu menggunakan dengan air keran. Ya, pertama bisa kita sucikan seperti ini, ya. Kita akan luberi. Ya, mensucikannya bisa langsung sambil seperti ini, ya. Jadi nggak perlu sampai 3 kali untuk dibuang airnya, enggak. Jadi satu, ya toh, sambil dilihat barangkali ada kotorannya, dipastikan kotorannya itu hilang, ya toh. Sambil disucikan secara satu persatu. Seperti ini, ya kan? Sampai yakin kalau bahwasanya ini sudah suci. Nah, ini kita sisihkan, kalau bisa ditaruh di tempat yang atas, di atas ini, dari
biar nggak kena cipratan dari bawah. Jadi mohon maaf, sebelum tempat ini dipastikan untuk menempatkan tempat pakaian yang sudah disucikan, ini juga tempatnya harus disucikan. Karena perlu diketahui, najis itu bisa berpindah disebabkan karena basah, ya. Perlu diketahui. Kalau ini tidak najis, ini kering, ya, atau contoh ini najis kering, ini najis juga kering, dipertemukan, nggak apa-apa. Ya. Atau suci, kering, najis, basah, dipertemukan. Yang menang adalah najis. Nah, ini perlu diketahui. Hati-hati. Kita harus benar-benar mutawarik, memastikan bahwasanya lingkungan kita, diri kita, semua harus kondisi dalam keadaan suci. Contoh ya kan, tempat ini kita bisa ini untuk mensucikan. Caranya seperti ini. Katakanlah ini mama najis, ya kan. Bisa disucikan pakai ini disucikan lagi, ya kan. Setelah suci, ya kan, diperas. Terus ini untuk mensucikan lagi, ya kan. Sampai 3 kali kata. Nah, ini berarti sudah suci. Nah, yuk kita sucikan. Setelah selesai, ya kan, kita buang dulu airnya. Nah, ini hati-hati tadi tanganku baru megang di bawah ya, tanganku yang kiri najis ya. Nah, ini bisa gini, atau kalau memang tangan saya kanan ini juga najis, caranya mensucikan seperti ini. Nah, jangan lupa. Nah, ini kadang-kala kita nggak sadar di saat tangan kita ini najis, kita cuci, ya kan? Ini masih najis, terus pegang lagi. Nah ini di kondisi apapun, biasanya di tempat umum atau di mana-mana, hati-hati. Kalau mensucikan tangan pun, contoh ya, saya ulangi lagi. Nah, ini tadi najis ya. Langsung mata ikan, najis lagi. Harusnya bagaimana? Ya harusnya ini kan najis, suci, terus disucikan. Nah, ini sudah berarti kita sudah kondisi tangan kita dan keran ini suci. Hati-hati. Kadang kita tidak lengah, kita sudah sucikan, ternyata kita menyentuh, memegang sesuatu yang najis, sehingga kita juga najis lagi. Oke ya. Setelah itu kita luberi lagi. Ya, kita luberi. Kita masukkan pakaian yang kotor tadi, ya, tapi pakaian kotor tadi yang sudah disucikan, bisa dicampur juga bisa, karena ini sifatnya bukan apa, bukan najis, digabungkan. Atau dari awal saya ulangi lagi untuk mempersingkat, kalau memang itu dipastikan pakaiannya itu suci semua, ya langsung jadi satu nggak apa-apa, karena ini tadi ada proses yang apa, yang ada suci dan ada najis. Barangkali ada tip lagi untuk masalah membedakan pakaian. Ini di luar mensucikan ya. Barangkali harus juga diperhatikan juga, tapi kadangkala pakaian-pakaian yang mudah luntur. Nah, ini juga harus diperbedakan. Jangan sampai antara pakaian yang mudah luntur dan tidak dicampur, itu juga akan mengakibatkan pakaiannya juga akan jadi rusak. Bukan sekedar mensucikan, tapi juga merawat pakaian, ya kan? Gitu. Oke? Untuk mensucikan atau untuk biar apa namanya kondisi di mesin cuci tadi sudah apa namanya sudah siap untuk masuk mesin cuci, cukup seperti ini juga nggak apa-apa. Terus kita buang airnya. Nah, ya kan? Terus ini kan sudah kondisi suci. Kalau tidak masuk mesin cuci, ini berarti kita pakai sabun. Ya, kita bisa pakai sabun. Ya barangkali di rumahnya nggak ada mesin cuci, ini hati-hati. Ya, katakanlah ini, umpama kita akan menaruh di suatu tempat untuk menyikat baju, lah ini tumpuan juga harus keadaan suci. Nah, katakanlah seperti ini juga disucikan, dipastikan dengan suci, ya. Terus baru dikasih rinso atau sabun apa silakan disikat, ya kan. Setelah itu baru dibersihkan sabunnya, dikumpulkan lagi, terus baru dijemur. Kalau pakai mesin cuci, ini juga perlu diperhatikan teman-teman, ya kan. Di saat pakaian itu bisa dipastikan tadi sudah suci, gitu. Tadi terkumpul di sini, langsung kita ambil. Contoh, mohon maaf ya. Yuk, hati-hati. Ini katakanlah sudah suci tadi ya. Kita ambil dari sini dulu.
untuk mengangkat ke tempat mesin cuci. Biasanya mesin cuci itu ada 2 tempat, yang kalau memang itu ditempatkan di kamar mandi, berarti kita langsung bisa memasukkan ini langsung ke mesin cuci. Itu kalau mesin cucinya ada di ruangan, kamar mandi atau tempat sekitarnya itu najis. Tapi kalau mesin cucinya itu ada di rumah, di dalam rumah, ya itu berarti kita harus hati-hati lagi. Nah, ini tempatnya yang akan mau dibawa ke untuk memindahkan pakaian yang kotor, ini disucikan dulu. Nah, disucikan, terus pakaian yang tadi sudah cuci, yuk kita masukkan ke dalam timba. Yuk kita bawa masuk ke dalam mesin cuci. Oke, kita lanjutkan mesin cuci yang ada di lingkungan suci. Dan kita juga pastikan tempat atau mesin cuci ini harus juga kondisi suci. Kalau memang belum suci, kita sucikan dulu sebanyak 3 kali sucian. Kalau pertama kita sudah pastikan tempat ini juga suci, baru kita masukkan pakaian yang kotor tapi suci ke dalam mesin cuci. Tadi sudah disucikan mulai dari timbanya, dari pakaiannya, ini berarti semua tergolong sudah kondisi suci. Baru kita isi air sesuai standarnya. Itu kapasitas kurang lebih ya melebihi antara air sama tingginya air dan pakaian yang kita cuci itu lebih banyak airnya. Nah, kurang lebih kapasitas mesin cuci itu ya antara 60% 70% dari kapasitas tempatnya, itu biar perputaran mesin cuci itu juga nggak terlalu berat. Nah, ini perlu diperhatikan. Kebanyakan masih banyak teman-teman kita itu sembrono, tidak berhati-hati, tidak mutawarik. Di saat teman-teman itu ada pakaian kotor dan pakaian najis, tapi langsung dimasukkan ke sini, itu salah. Jangan sampai tempat mesin cuci ini bahasanya tercampur dengan sifat najis. Hati-hati, perlu dicermati, eman-eman. Karena itu tadi mohon maaf, kita harus berusaha mutawarik untuk menjaga najis. Untuk menunggu proses pencucian pakaian, kita siapkan tempat jemuran, termasuk gantungan pakaian kita sucikan dahulu. Yuk kita ambil. Jadi hanger juga, gantungan pakaian juga kita pastikan bahwasanya ini juga kondisi suci. Tadi aku udah bilang, najis itu bisa berpindah karena basah. Kalau ini kering tapi kok najis, lah karena pakaian kita tadi mau menjemur, lah ini malah jadi pakaian kita jadi najis. Makanya sebelum buat kita jemur, pastikan kita sucikan dulu. Kalau kita sudah tahu suci ya nggak masalah. Tapi intinya pastikan gantungan pakaian ini untuk menjemur itu dalam keadaan suci. Dan untuk teman-teman barangkali kita menjemurnya itu tidak pakai gantungan, bisa pakai tambang atau alat atau kayu atau besi yang ada di sekitar kita. Kita juga harus perhatikan untuk mensucikannya. Pastikan kita sucikan sebanyak kurang lebih 3 kali juga. Contoh seperti ini, ya kan? Nah ini, nah, 1, ya kan? Kita sucikan, ya. Terus kedua, ya kan, dan 3 kali kita sucikan tadi kan, 3 kali. Ini berarti ini juga dalam keadaan suci, karena kan bermacam-macam kondisi kita di lapangan. Ada yang nggak punya gantungan baju, cumanya ada tambang, ya dianggap tambang nggak apa-apa, atau tambang kayu atau besi, ya seperti ini. Karena ini sangat riskan, kita harus benar-benar mutawarik, berusaha untuk apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita gunakan dalam keadaan baik, kondisi baik, halal, suci. Gitu. Kalau makanan itu berarti ya halal, kalau pakaian berarti dalam keadaan suci. Nah, itu harus kita pastikan. Tingkah laku kita, ucapan kita juga kita pastikan dalam kondisi selalu
kebaikan. Oke, sambil menunggu prosesnya. Oke, setelah selesai kita buang airnya dan kita akan pindahkan ke tempat pengeringan. Nah, ini juga terus tadi, jangan sampai kita tadi waktu menunggu cucian pakaian terus kita kemana-mana dan kondisi menyentuh sesuatu yang najis, juga hati-hati. Kita pastikan selalu tangan kita dalam kondisi suci. Kalau memang tadi kok kita menyentuh sesuatu yang najis, kita sucikan dulu. Jangan sampai langsung kita menyentuh. Oke, tangan kita sudah suci, langsung kita pindahkan antara pakaian yang sudah ada cucian tadi ke tempat pengeringan. Terus kita putar untuk pengeringan. Oke, setelah selesai kita pengeringan, kita ambil pakaian untuk kita bawa ke tempat jemuran. Kita tutup lagi, baru kita bawa ke tempat cucian. Kita jemur di tempat jemuran yang sudah kita sucikan. Bisa seperti ini, ya kan? Ya. Nah, termasuk pakaian ini dalam keadaan menjemur diusahakan dibalik, biar pakaian enggak cepat pudar warnanya atau rusak. Itu tadi mensucikan secara syar'i. Jadi saya simpulkan, cara awal tadi yaitu cara mau mensucikan itu bedakan antara suci dan najis. Ya, kalau memang itu semuanya sudah dipastikan tidak ada yang najis dan sudah suci, cara memasukkan ke dalam proses ke pencucian, memberikan deterjen secara mensikat secara langsung, kalau memang itu tidak ada mesin cuci, itu juga sekitarnya harus dipastikan juga keadaan suci. Terus kalau memang itu pakai mesin cuci, dipastikan masuk mesin cuci itu dipastikan dalam kondisi suci. Jangan sampai kita pakaian kering, kotor, campur najis dimasukkan mesin cuci, jangan. Itu nggak bisa mensucikan. Loh itu mas, nanti tak luberi 3 kali loh mas, nanti di mesin cuci itu tak luberi 3 kali terus tak buang. Tapi airnya itu loh yang dikhawatirkan, itu akan nyiprat kemana-mana. Gitu loh. Sehingga apa? Menjadi rancau. Karena perlu diketahui, najis itu bisa berpindah karena basah. Itu tadi yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadikan suatu motivasi, suatu kemanfaat buat kita semua. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kritik dan saran, silahkan japri ke nomor saya ini. Saya tetap welcome menerima kritik serta saran. Karena jangan jadi orang baik, tapi jadilah orang yang bermanfaat. Jadikanlah hidupmu itu bisa bermanfaat untuk orang lain dan orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.